Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Dianoviana. Kakak dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kakak akan menemani kalian belajar mengenai teknologi pangan. Yuk disimak. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai teknologi untuk memproduksi pangan. Apakah kalian tahu apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan, khususnya setelah bahan makanan dipanen. Contoh olahan teknologi pangan. Hasil olahan teknologi pangan berbahan susu. Yang pertama ada keju, yang kedua ada yogurt, dan yang ketiga ada es krim. Selanjutnya, ada hasil olahan teknologi pangan berbahan kedelai. Ada tempe, tahu, dan kecap manis. Lalu ada hasil olahan teknologi pangan berbahan daging, ada bakso, sosis, dan daging kemasan. Proses pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan hasil olahan teknologi pangan berbahan dasar kedelai. Pembuatan tempe diawali dengan proses penanaman kedelai yang ditanam oleh para petani. Petani kedelai akan menanam kedelai-kedelai yang nantinya akan mereka jual dan dijadikan olahan-olahan yang beragam. Waktu yang dibutuhkan petani untuk dapat memanen hasil kedelai yang baik adalah 75 hingga 100 hari. Setelah dipanen, nantinya kedelai akan dibawa oleh petani ke pasar induk. Petani membawa dan menjual hasil panen ke pasar induk Kota Tangerang yang merupakan pasar terbesar di daerah Kota Tangerang. Di pasar inilah para pengrajin tempe mendapatkan kedelai untuk diolah menjadi tempe. Di pasar induk Kota Tangerang, kedelai diberikan kepada para penjual kedelai. Nantinya kedelai itu kembali dijual, salah satunya kepada para pembuat tempe. Banyak sekali para pembuat tempe yang dilakukan oleh produksi rumahan. Nantinya, kedelai yang sudah dibeli di pasar induk akan dibawa untuk diolah menjadi tempe dan dijual kembali. Proses pembuatan tempe dilakukan oleh petani kedelai. Salah satu daerah petani kedelai adalah Kampung Tematik Koang Jaya di daerah Kota Tangerang. Kampung tempe ini sangat terkenal di daerah Tangerang sebagai kampung penghasil tempe yang akan disebarluaskan di seluruh Tangerang hingga luar daerah. Seperti apa sih proses pembuatan tempe? Ayo kita cari tahu. Pertama-tama, bersihkan kacang kedelai dari bahan lain yang tercampur, lalu cuci hingga bersih. Rendam kacang yang telah dicuci bersih selama 12-18 jam dengan air biasa. Setelah itu, lepaskan kulit biji kedelai yang sudah lunak, lalu cuci dengan air bersih. Setelah dicuci hingga bersih, kukus biji kedelai sampai empuk. Setelah biji terasa empuk, tuangkan biji tersebut pada tampah yang telah dibersihkan. Lalu diangin-angini dengan kipas sambil diaduk hingga hangat. Kemudian, taburkan ragi tempe sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata. Siapkan kantong plastik atau daun pisang untuk pembungkus.
Dan jangan lupa dilubangi kecil-kecil. Proses fermentasi kacang kedelai ini pada suhu ruangan selama 1 atau 2 hari hingga permukaan kacang tertutup jamur. Dan jadilah tempe yang siap dimasak. Dari para pembuat tempe yang ada di kampung tempe tersebut, seluruh tempe dikirimkan ke pasar-pasar tradisional yang ada secara merata untuk dijual kepada penjual. Tempe juga dijual kepada masyarakat sekitar, sehingga tempe dapat ditemukan di tukang sayur terdekat rumah, di pasar tradisional, atau di supermarket. Ayo kita mengamati. Susan dan kawan-kawan sedang mengukur luas permukaan bidang tempe yang baru saja dibeli oleh Bibi Nina. Tempe yang dibeli berbentuk persegi. Susan mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang pembungkus tempe. Potongan segitiga ini merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi tersebut ternyata dapat dipotong menjadi bentuk segitiga seperti daun pisang yang dimiliki Susan. Persegi dan segitiga dari tempe itu dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang loh. Mari kita coba. Persegi adalah satuan luas dan segitiga adalah satuan luas. Jadi, 2 buah segitiga sama dengan 1 satuan luas persegi. Berapakah luas satuan dari bentuk di atas? Ayo diskusikan dengan orang tua atau temanmu ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.